ini kan satu hal yang tentu para pihak menjadi ingin jawaban ini sesuai dengan kepentingannya. Tentu partai koalisi yang mengusung Pak Anies berharap Pak Anies tidak bikin partai, ya kan? Tetapi bagi para pendukung partai ini berharap bahwa Pak Anies jelas kita akan arahkan suara perubahan ini kepada calon kepala daerah perubahan kita semua. Jadi kalau Pak Anies maju sudah otomatis. Di Jawa Barat misalnya ada calon kepala daerah perubahan, ya kita akan arahkan. Jadi kita tidak menunggu nanti untuk melakukan perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah kita mendorong agar suara perubahan ini tertunaikan atau tergendong oleh para pemimpin perubahan. Jadi kan satu sisi saya menduga saja partai-partai pengusung itu tidak menghendaki Pak Anies bikin partai. Gitu kan. Tidak happy lah ya. Tidak happy. Ada pertanyaan lainnya adalah soal komunikasi dengan Pak Anies. Kan? Selama proses ini, tadi kan kita bicara tentang calon driver yang kasih pengarahan assemblingnya ya kan, atau konstruksinya kan. Tapi sekarang dalam proses pembuatan ini setelah deklarasi, setelah ada panitia nasional, ada komunikasi nggak dengan Pak Anies? Sempat komunikasi? Saya tentu punya nomor pribadi Pak Anies. Dan saya tentu melaporkan proses perkembangan ini kepada beliau. Dan tentu beliau merespon laporan itu. Meskipun saya ingin menghormati agenda beliau, terutama pada proses Pilgub di Jakarta ini. Artinya apa? Antara tim yang sedang merakit kendaraan dengan driver itu terhubung dalam fungsi. Proses nanti itu akan terhubung dalam proses direction. Gitu. Ini kan satu hal yang tentu para pihak menjadi ingin jawaban ini sesuai dengan kepentingannya. Tentu partai koalisi yang mengusung Pak Anies berharap Pak Anies tidak bikin partai, ya kan? Tetapi bagi para pendukung partai ini berharap bahwa Pak Anies jelas. Kok bisa sesempit itu ke partai koalisi berharap tidak mendirikan partai? Emang takut? Kalau saya berpartai misalnya, ya dirikan aja partai ya. Makin banyak partai yang baik, itu makin bagus kan? Iya, ini kan mungkin ya. Mungkin ya. Karena ini berkaitan dengan pendukung Pak Anies mau kemana. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mendorong ke arah itu, saya menghormati saja dalam kerangka berpikir bahwa itu bagian dari kepentingannya. Gitu. Oleh karena itu, kita ingin menghormati proses yang sedang berlangsung, di mana Pak Anies berencana untuk maju dalam Pilgub. Itu udah confirm, udah pasti. Ini tentu terpulang kepada Pak Anies dan maksudnya Bro Robi tahu ini dari koran
Atau dari pembicaraan langsung dengan Tentu Anies? tidak dengan Pak Anies ya. Oke. Tetapi kami kan punya dalam tanda kutip duta besar Partai Perubahan. Oke, jadi ini laporan dari Dubes Partai Perubahan. Jadi sobat era sekalian, laporan dari Dubes calon Partai Perubahan. Calon Partai Perubahan. Itu mengatakan memastikan bahwa Anies Baswedan akan maju Pilgub DKI ya. Enggak juga begitu, Bang. Enggak juga begitu. Ya, potensi kemungkinan kesananya Oke. kuat dan Oke. kami harus menghormati proses itu. Oke. Meskipun tentu rekan-rekan di gerakan perubahan ini berharapnya Pak Anies tidak ke sana Oke. agar nasihatnya kepada pemerintah itu tanpa beban. Oke. Dan karena itu juga jalan tengahnya adalah Nasihat atau kritik? ya kasarnya kan oposisi. Oke, I know ya. Itu susah benar kita ya kan? Oke. Kan kita memang nggak suka biasa dioposisiin kan, Iya. maka dinasehatin lah. gitu. Dinasihatin. Nah, Oke. kita memang masih memungkinkan untuk menghormati proses agenda Pilgub itu Ya. dengan harapan yang kuat, ya, atau Ya. bahkan dengan jaminan, ya, Pak Anies memang tidak tersandera. Oke. Ya, artinya aspirasi perubahannya tetap harus menjadi agenda utama. Oke. Dan karena itu kenapa kendaraan perubahan ini itu disiapkan untuk beliau. Oke. Itu makanya Bang, sampai sekarang itu jadi panitia. Tidak ada ketua umum partai. Karena memang kita nunggu kesiapan mobil ini Ya. dan harapannya drivernya adalah beliau. Oke. Walaupun pertanyaan spekulatif saya adalah bagaimana kalau beliau tidak bersedia menjadi driver tapi hanya sebagai misalnya ketua dewan pembina dan lain sebagainya. Kita pulangkan kepada beliau. Oke, oke, itu jawaban tegasnya ya, dipulangkan ke beliau ya. Oke, berikutnya adalah mengenai ini ada pilkada DKI yang saya juga mendengar, mendapatkan informasi dari duta besar saya juga ya kan, duta besar RH Channel, ya. Kemudian juga membaca pemberitaan-pemberitaan, gosip-gosip dan lain sebagainya. Hampir dipastikan kelihatannya Anies akan maju di Pilgub DKI. Iya. Dengan partai pendukung yang kemarin juga dan bukan tidak mungkin plus PDIP. Ini berita-berita yang kita baca ya, bukan kalau PDIP tidak dari duta besar ya kan, tapi dari duta kecil. Nah, kalau misalnya Pak Anies maju dalam Pilgub DKI, lalu apakah during campaign itu akan didirikan Partai Perubahan atau nanti setelah selesai proses pilkada atau bagaimana? Gitu. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah Partai Perubahan atau calon Partai Perubahan ini akan ikut berkampanye? Kan gitu juga. Oke, silakan. Itu memang atau bahkan yang lebih ekstensif lagi adalah clear mendukung kan? Bukan, clear mendukung ya udah pasti. Ikut berkampanye bagi calon-calon partai perubahan yang di-endorse Partai Perubahan di seluruh Indonesia. Wah, itu lebih gede lagi. Kalau Di endorse itu karena dia belum punya hak untuk mencalonkan. Silakan. Ya, kalau lihat hasil 27 April, itu kan ada 5. Selain Partai Perubahan ada Ormas. Ya. Yang itu calon pengurusnya yang sudah daftar, sudah ratusan, di atas 200. Ya. Per hari ini. Lalu ada Koperasi Perubahan. Ya. Yang itu juga sudah terbentuk Pokja Nasional Pendirian Partai Koperasi se-Indonesia. Oke. Ya. Dan yayasan. Formaturnya sudah terbentuk. Nah, satu lagi itu ada namanya Cakada. Cakada ini adalah wadah semacam perkumpulan, ya. Di mana di situ kita menampung para calon kepala daerah. Kita akan dukung, ya. Ini kan suara nih, gerakan perubahan itu. Kita akan arahkan suara perubahan ini kepada calon kepala daerah perubahan kita semua. Jadi kalau Pak Anies maju sudah otomatis. Di Jawa Barat misalnya ada calon kepala daerah perubahan, ya kita akan arahkan. Jadi kita tidak menunggu nanti untuk melakukan perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah kita mendorong agar suara perubahan ini tertunaikan atau tergendong oleh para pemimpin perubahan. Gitu, Pak.
Nah, dalam pandangan inilah juga sangat mungkin ya Partai Perubahan ini pada saat sudah dideklarasikan dan sudah ada badan hukumnya, sangat dimungkinkan untuk mendukung para calon kepala daerah perubahan termasuk di Jakarta. Apalagi itu Pak Anies misalnya. Nah, hanya saja memang masalahnya adalah kalau kemudian Pak Anies maju ya memang itu maknanya bahwa beliau sudah memberikan satu komunikasi, satu ruang yang meyakinkan kita juga bahwa ada keterhubungan agenda dan ada kepastian dalam tanda kutip ya, bahwa agenda perubahan ini itu tidak tertukar oleh agenda lokalnya itu, atau agenda pilkadanya itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian kita berharap ya bahwa kita bisa menunggu dan kepastian itu bisa lahir sebelum semuanya terlambat ya. Sebelum terlambat. Ya, jadi memang ini memang kita maksudnya sebelum semuanya terlambat, maksudnya Partai Perubahan ini hendaknya dideklarasikan sebelum pilkada gitu ya. Kan kalau setelah pilkada kan berarti setelah tanggal 27 November, kelamaan. Betul. Ya. Oke. Jadi kan satu sisi saya menduga saja partai-partai pengusung itu tidak menghendaki Pak Anies bikin menjadi partai. Kan? Ya, oke. Gitu kan. Tidak happy lah ya. Tidak happy. Ya. Maka ini kan artinya kita harus melangkah untuk cari yang terbaik supaya semuanya oke. Ya. Oke. Tetapi juga karena ini juga hal yang belum tentu kemudian partai koalisi itu mengusung, boleh jadi juga deklarasi itu bisa lebih awal. Oke, in case misalnya Anies gagal untuk diusung oleh partai politik, karena satu-satunya kendaraan kan tinggal partai politik, calon independen sudah tertutup kan. Saya malah mikir kenapa kemarin Partai Perubahan calon ini tidak kumpulkan KTP aja. Oke, karena bukan itu tujuannya kan? Iya, betul. Kalau seandainya tidak ini ya pastilah akan dideklarasikan segera ya. Tapi kalau bagian dari bargaining position ya nantilah berdirikan, tapi setelah pilkada ikut juga gitu. Nah, itulah yang kita akan lihat. Akan dinegosiasikan ya. Oke. Karena kita juga tidak tahu Pak Anies ini pada saat maju pilgub itu deal dengan partai pengusungnya seperti apa. Oke. Ya misalnya deal dengan partai pengusungnya adalah deklarasinya boleh, tapi setelah pilkada ya ikut aja gitu. Mungkin. Oke. Bukan iya ya Bang, mungkin. Ya mungkin, karena kalau saya baca dari semangat dan aspirasi, pengennya segera ini. Karena kalau api itu kalau lagi menyala ya memang jangan ditunggu lama-lama kan. Betul. Kalau enggak nanti lewat momentum, karena momentum itu yang sulit. Betul. Menunggu 5 sampai 6 bulan kemudian, kan saya bilang tadi jangan sampai semuanya terlambat. Oke. Jangan sampai kemudian tiba-tiba mobilnya sudah jadi, tapi test drivingnya lambat, nggak pernah dilakukan lah. Jadi dia ada kerusakan mesin sebelum dicoba gitu. Luar biasa. Maka kita lihat istilahnya tunggu tanggal mainnya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya membacakan lagi aspirasi dari sobat era sekalian? Ya, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat perubahan bahwa aspirasi perubahan itu tidak boleh mati. Meski pihak-pihak yang tadinya membawa agenda perubahan itu meninggalkannya, bahkan kita harus tetap hidup meskipun lokomotif perubahannya misalnya itu punya agenda lain atau apapun bahasa yang menjelaskannya nanti. Sebab yang akan merubah apa yang kita ingin rubah adalah kita. Negeri ini milik kita semua dan kita tahu mana yang harus dirubah dan tidak Oleh karena itu kita berharap bahwa kita harus tuntaskan perubahan ini
dengan atau tanpa ya pihak-pihak yang memang kita harapkan untuk bisa memimpin perubahan ini.